Jadi seringkali banyak peternak itu yang apalagi peternak pemula ya, itu nyiapin kandangnya, kemudian nyiapin ternaknya, tapi lupa menyiapkan bang pakannya. Padahal bang pakan itu sangat-sangat penting. Jadi kalau kita bilang ya bang pakan itu enggak sekedar pakan yang tersimpan di dalam gudang kita, tapi pakan yang tersimpan di gudangnya supplier kita, pakan yang tersimpan di petani sekitar kita, pakan yang tersimpan di lahan kita yang kita tanemin rumput-rumputan kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi diusahakan agar suplai pakan itu tidak putus dan tidak sering gonta-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Sudah lama ya kita nggak bertemu lagi ya, nggak sharing-sharing lagi ya gitu. Nah, kali ini saya pribadi akan juga sedikit sharing-sharing ya seputar judul yang namanya bang pakan ya. Kita kasih judul bang pakan aja. Nah, bang pakan sendiri itu kan tujuan utamanya adalah supaya suplai atau kontinuitas pemberian pakan itu bisa konsisten, terus juga mengoptimalkan ternak-ternak yang kita pelihara kayak gitu. Jadi semakin banyak kita punya stok bang pakan itu semakin bagus. Karena apa? Karena ya kita tahu sendiri bahwa di Indonesia sendiri itu selain pertanian, peternakan juga sangat banyak, sehingga ada peluang akan terjadi namanya krisis pakan lah. Jadi bahasanya seperti ini, kayak misalkan saat ini ya, rendeng kangkung itu kan hanya ditanam oleh petani-petani di sekitar Lamongan, Gresik, Mojokerto kayak gitu kan. Nah, rendeng pakan itu ketika tidak musim panen ya, tidak musim panen atau tidak musimnya, itu pasti harganya tinggi, bahkan bisa menyentuh harga 5.000 atau rata-rata di angka 4.000-an lah kayak gitu. Tetapi ketika di musim-musim panen itu harga kangkung bisa 2.000-an kayak gitu. Apalagi kalau sudah masuk langsung ke petaninya mungkin bisa lebih murah lagi kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita menggantungkan serat kasar sebagai serat kasar dari limbah pertanian tersebut yang kayak kangkung tadi, itu ya kita tidak bisa menstabilkan kos pakan. Jadi kos pakan itu akan sangat tinggi ketika kita membeli bahan pakan yang harusnya secara ekonomis harganya misalkan 2.000, tapi karena tidak musimnya sehingga harganya jadi 4.000. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita manajemen lah seperti itu. Kita manajemen, kita harus punya database bang pakan. Misal ketika tidak musimnya kangkung, itu pas lagi musimnya rendeng kedelai, misal kayak gitu. Atau pas misal tidak musim rendeng kedelai, ada rendeng kacang tanah. Atau misal pas rendeng kacang tanah itu tidak musim, ada kulit kacang hijau gitu. Nah, limbah-limbah pertanian itu bisa kita pakai sebagai bang pakan, bisa kita timbun di gudang pakan karena sifatnya kering kayak gitu. Nah, sedangkan untuk hijauan
hijauan yang masih basah, itu sebaiknya memang kita mengandalkan dari sekitaran. Sekitaran itu baik itu dari pertanian sekitaran sendiri, baik itu dari hijauan yang kita tanam sendiri, baik itu dari limbah pertanian yang masih bagus secara nilai nutrisinya kayak gitu. Nah, itu bisa kita simpan dalam bentuk silase atau fermentasi. Jadi kita tidak bisa selamanya mengandalkan hijauan segar. Apalagi kalau di daerah kita itu daerah yang tak ada hujan, atau ketika musim kemarau itu tanaman tidak bisa tumbuh dengan optimal atau bahkan cenderung mati ya gitu. Nah, itu bisa kita jaga suplai pakan kita dengan mengenal banyak berbagai macam hijauan pakan, baik yang kering maupun yang basah. Nah, untuk yang basah itu wajib, entah itu bisa tanam sendiri maupun dengan kerjasama sama petani sekitar. Jadi semakin kita menjauh, ngambilnya dari jauh, itu semakin tinggi kos biaya transportasinya. Nah, semakin jaraknya dekat di sekitaran kita, maka biaya transportasinya semakin rendah. Dan itu kita bisa mengatur tingkat ekonomis suatu bahan pakan dengan mengetahui kadar air pakan tersebut dan kadar nutrisi ketika posisi bahan kering kayak gitu. Nah, kendala-kendala yang ada di teman-teman peternak itu adalah tidak adanya persiapan bank pakan. Jadi ketika pengetahuan suatu bahan pakan, suatu pakan itu kita masih rendah, relasi supplier bahan pakan itu masih rendah, maka kita akan bergantung pada 1-2 macam komoditas yang itu harganya fluktuatif, sehingga ketika harga bahan pakan itu tinggi otomatis akan bengkak di kosnya, sehingga secara beternak itu dikatakan kos terlalu tinggi sedangkan ketika harga jual terlalu rendah kayak gitu. Itu bisa kita minimalisir kerugian di sisi biaya produksi, karena secara pasar, jadi secara pasar itu secara kebutuhan masyarakat sekitar, baik itu akiko, baik itu susu, baik itu daging, itu harga di tingkat hilirnya itu stabil, lebih banyak stabil. Hanya saja ketika rantai produksinya, dari mulai kita produksinya kosnya udah tinggi, kemudian dari sisi jualnya juga kita udah lewat banyak rantai, maka membuat peternak itu kurang menguntungkan kayak gitu. Nah, kembali lagi ke bank pakan ya. Jadi seringkali banyak peternak itu yang apalagi peternak pemula ya, itu nyiapin kandangnya, kemudian nyiapin ternaknya, tapi lupa menyiapkan bank pakannya. Padahal bank pakan itu sangat-sangat penting. Jadi kalau kita bilang ya bank pakan itu enggak sekedar pakan yang tersimpan di dalam gudang kita, tapi pakan yang tersimpan di gudangnya supplier kita, pakan yang tersimpan di petani sekitar kita, pakan yang tersimpan di lahan kita yang kita tanemin rumput-rumputan kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi diusahakan agar suplai pakan itu tidak putus dan tidak sering gonta-ganti. Jadi ya
Bang pakan sangat-sangatlah penting. Mau seperti apapun bang pakan yang jenengan terapin itu sebagai nilai plus dari teman-teman semua, karena ya banyak sekali teman-teman yang tidak memiliki bang pakan sehingga tergantung dengan duit yang dimiliki, tergantung dari supplier yang dimiliki, tergantung dari pengetahuan bahan pakan yang dimiliki, yang itu berefek pada tingkat kos pakan yang tinggi. Nah, mungkin itu saja sharing-sharing dari saya. Yang pasti teman-teman PR-nya adalah mengetahui setiap bahan baku pakan di sekitar kita, kemudian nilai nutrisi dari bahan pakan tersebut, kemudian budget kita dalam membuat pakan ya. Dari sisi pakan A ini harganya sekian, nilai nutrisinya sekian, dibandingkan dengan pakan B harganya sekian, nilai nutrisinya sekian. Dengan sama-sama sebagai sumber serat, manakah yang lebih ekonomis, manakah yang handlingnya lebih mudah, manakah yang tingkat palatabilitasnya lebih tinggi. Nah, itu jadi PR. Jadi semakin banyak varian pakan yang kita tahu akan semakin memudahkan kita dalam beternak maupun dalam proses perubahan pakan. Nah, itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.